Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini Bapak akan melanjutkan penjelasan tentang rumus dasar dari program aplikasi Microsoft Office Excel. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang rumus penjumlahan. Ya, yang perlu kalian ingat sekali lagi, setiap kita akan menggunakan rumus dalam Microsoft Office Excel itu harus selalu diawali dengan tanda sama dengan. Ya, untuk rumus penjumlahannya sudah dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Kita lanjut ke rumus yang berikutnya, yaitu rumus pengurangan. Ya, bagaimana rumus pengurangan dalam program Microsoft Office Excel? Di sini kita bisa menggunakan tanda atau lambang sama dengan, kemudian sel ya dikurang atau lambang kurang atau lambang minus, kemudian sel. Ya, sebagai contoh bisa kita lihat pada gambar tersebut. Ya, di situ pada sel A1 ada angka 50 dan sel B1 ada angka 40. Ya, misalkan kita akan membuat pengurangan 50 dikurang 40. Nah, untuk rumusnya nanti misalkan kita mau tulis di sel C1. Nah, berarti kita ketik di sel C1 sama dengan kemudian A1. Ya, A1, sel A1 ini adalah angka 50. Kemudian minus ya, B1. Ya, B1 itu adalah posisi dari angka 40. Berarti sama dengan A1 dikurang B1 itu artinya sama dengan 50 dikurang 40. Ya, karena 50 ini ada di posisi sel A1 dan 40 berada di sel B1. Ya, jika sudah kita ketikkan rumusnya, nanti kita tinggal tekan enter. Kemudian untuk rumus yang berikutnya ada rumus perkalian, ya sama harus diawali dengan tanda atau lambang sama dengan. Ya, untuk rumus perkalian di sini ya sama dengan sel, kemudian tanda atau lambang bintang, kemudian sel lagi. Ya, sebagai contoh kita lihat gambarnya. Di situ ada A1 ya angka 50 dan B1 angka 40. Ya, kita mau kalikan 50 dikali 40. Berarti nanti kita ketik rumusnya sama dengan ya kemudian A1 yaitu angka 50 berada di A1. Kemudian untuk perkalian kita menggunakan lambang bintang. Kemudian kita ketik lagi B1 ya. B1 itu adalah posisi dari angka 40 sama dengan A1 bintang B1, artinya sama dengan 50 dikali 40. Jika sudah ya kita tekan tombol enter. Atau misalkan kalau kita mengerjakan di HP atau tablet ya bisa kita lihat misalkan di sini ada tanda ya checklist ya warna hijau, kalau ada boleh juga kita klik ini sama aja. Kemudian yang berikutnya rumus pembagian. Ya, untuk rumus pembagian sama dengan sel garis miring sel. Ya, jadi kalau seandainya ya 50 ya dibagi 4 ya berarti sama dengan ya sama dengan kemudian 50-nya ini ada di posisi berapa? Ya, ada di posisi sel A1. Berarti kita ketik A1, kemudian untuk pembagian menggunakan lambang garis miring ya, sini garis miring. Kemudian kita ketikkan B1 ya, B1 ini adalah posisi angka 4. Ya, kalau sudah kita tekan enter ya atau ya kita gunakan checklist ini. Yaitu untuk rumus pembagian. Kemudian yang berikutnya kalau kita mau mencari rumus rata-rata. Ya, jadi ada banyak angka dan kita mau cari tahu ya nilai rata-ratanya berapa. Nah, ini rumusnya menggunakan sama dengan average, kemudian kurung buka, sel, titik 2,
Ya, titik 2 ini artinya sampai, sel, kurung tutup. Ya, di sini untuk contohnya ada angka 40 sampai 82 ya, 40, 50, 84, 37, 69, 58 dan 82. Nah, di sini kita mau cari rata-rata dari nilai tersebut. Nah, berarti kita ketikkan ya di kolom berikutnya sama dengan, kemudian average ya, kemudian kurung buka, terus kita ketikkan A1 ya. Kenapa A1? Karena angka yang pertama kita mau cari rata-ratanya, angka 40 ada di sel A1 ya, di sel A1. Nah, kemudian titik 2 ya, titik 2 artinya sampai ya, A1 sampai berapa. Nah, kita lihat ya, nilai terakhir angka 82 berada di posisi sel A7 ya, sel A7. Berarti kita ketik A7. Kemudian kalau sudah, kita kasih tanda kurung tutup ya, berarti sama dengan average kurung buka sel A1 40 titik 2 sampai dengan A7 ya. Artinya kita cari rata-rata dari A1, dari posisi A1 sampai posisi A7. Ini kita rata-ratakan semuanya. Nah, itu yang kita mau ambil ya. Kalau sampai berarti yang 50, 84, 37, 69, 58 itu juga ikut termasuk di dalamnya. Ya, kalau sudah nanti tinggal kita tekan tombol enter atau kita kasih tanda checklist. Nah, kalau angkanya ke samping gimana? Ya bisa juga, misalkan di sini ada angka 50 ya. Kemudian di sini ada angka 7, terus di sini ada angka 80. Nah, terus di sini ada misalkan angka 65. Nah, kita mau di sini ya, di sel E2 berarti tinggal kita ketik sama dengan average kurung buka. Nah, ini 50 ada di posisi A2, berarti kita ketik A2, kemudian titik 2 ya, artinya sampai titik 2. Nah, kemudian sampai mana? Sampai angka 65. 65 ini ada di sel D2 ya, berarti D2 kurung tutup. Ya, jadi nanti hasilnya ada di kolom atau di sel E2. Ya, jadi kalau kita mau ke samping ya, kita tinggal ketik di sini ya, nilainya mana, mau ke samping atau ke bawah ya. Kemudian yang berikutnya ada rumus nilai terkecil ya. Jadi di sini ada angka 40, 50, 84, 37, 69, 58 dan 82. Kalau kita mau cari tahu ya nilai terkecil dari sekian banyak angka yang mana sih? Ya, kita tahu di sini kan kalau misalkan angkanya cuma sedikit segini ya, tanpa menggunakan rumus pun ya kita akan mudah mencarinya ya. Dari sini oh, nilai terkecilnya adalah angka 37. Tapi kalau angka yang ditampilkan itu ada ratusan atau ada ribuan ya, kita kan nggak mungkin mengecek satu-satu ya. Jadi bisa kita gunakan rumus mencari nilai terkecil. Ya, gimana cara mencari rumus nilai terkecil? Ya, rumus yang bisa kita gunakan adalah lambang sama dengan, kemudian kita ketik min kurung buka sel titik 2 atau sampai ya, titik 2 ini artinya sampai, kemudian sel kurung tutup. Ya, jadi kita ketikkan nanti ya, misalkan mencari nilai terkecil ya dari angka-angka ini. Ya, gimana? Berarti tinggal kita ketik ya di sini ya, sama dengan min ya, kemudian A1. A1 ini posisi di angka 40 yang atas, titik 2 sampai A7 yang ini. Ya, artinya A1 sampai A7 ya, semua nilainya yang ada di sini kita cari mana yang paling kecil ya. Kurung tutup, kemudian kita tekan tombol enter atau ya bisa juga pakai checklist ini kalau di handphone atau tablet ya, jika muncul ya. Kalau nggak ada ya nanti bisa juga kita tekan tombol enter yang ada di papan ketik
pada tablet atau HP kita. Terus yang berikutnya ya, ada rumus nilai terbesar atau rumus mencari nilai terbesar. Ini kebalikan dari yang tadi ya. Artinya dari angka 40, 50 ya, 84, 37, 69, 58 dan 82 ya, dari angka-angka ini mana angka yang paling besar? Ya, kalau kita mau cari ya angka yang paling besar, nilai yang paling besar, nilai terbesar ya, berarti kita nanti menggunakan rumus ini ya, sama dengan max kurung buka sel titik 2 sel kurung tutup ya. Jadi ketika kita ingin mencari nilai terbesar ini ya, yang kita buat seperti apa ya, kita ketikkan di sini sama dengan, kemudian max ya kurung buka, kemudian kita ketik A1 artinya posisi yang ini nilai 40, angka 40, titik 2 sampai A7. A7 ini ada di 8 ya, angka 82 ya, posisinya berada di sel A7. Kemudian kita kasih tanda kurung tutup ya. Jika sudah, kita tekan tombol enter atau sekali lagi tanda checklist ini. Yaitu rumus mencari nilai terbesar ya. Itu adalah rumus-rumus dari rumus-rumus dasar dari Microsoft Office Excel ya. Untuk materi rumus dasar kita ya sampai di sini. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan ya, silakan kalian tanyakan pada Bapak di grup kelas kita. Kemudian nanti Bapak juga akan lampirkan tugasnya ya, silakan kalian kerjakan bagaimana cara mengerjakan tugasnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.